saya Heru, NIM saya 1811499076 dari kelas Sistem Operasi dengan kode kelas SI131A dengan dosen yaitu Pak Sandro Alpena MKOM. Di sini saya akan menjelaskan prinsip perangkat keras input output, yaitu prinsip perangkat keras input output. Manajemen perangkat input output mempunyai beragam fungsi, diantaranya mengirim perintah ke perangkat input output agar menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat input output. 3. Menangani kesalahan perangkat input output. 4. Menyediakan interface ke pemakai. Selanjutnya yaitu input output device. Perangkat input output device dibedakan berdasarkan yang pertama ada sifat aliran data dan yang kedua ada sasaran komunikasi. Yang menurut aliran data dibedakan juga menjadi dua, yaitu perangkat berorientasi blok. Ya, selanjutnya yaitu input output device. Perangkat input output device dibedakan berdasarkan ada dua, yaitu yang pertama sifat aliran data, yang kedua sasaran komunikasi. Yang sifat aliran data dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama perangkat berorientasi blok, yaitu menyimpan informasi dan menentukan menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok alamatnya tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 bit. Ciri utamanya adalah memungkinkan membaca atau menulis blok-blok independen. Dan yang kedua perangkat berorientasi karakter, yaitu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, note, and Scrabble, dan tidak mempunyai operasi SIP. Contohnya terminal, line printer, punch card, network interface, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya itu menurut sasaran komunikasi. Berdasarkan komunikasi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device, merupakan perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya VDT, video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perangkat yang terbaca oleh mesin, yaitu mechanical readable device, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya disc, tape, sensor, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu untuk komunikasi, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya modem. Dan kalau sekarang itu kayak wifi lah. Dan selanjutnya itu ada device controller. Unit input output berupa komponen elektronik. Device controller atau adapter adalah untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Contoh unit tape magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal. Selanjutnya yaitu ada DME atau Direct Memory Access. DME ini berfungsi membebaskan atau memproses menunggu transfer data yang dilakukan input output device. Saat memprosesing atau menulis data, operation DME controller dengan mengirimkan data informasi berikut. Contohnya seperti perintah penulisan pembacaan, alamat input output device, awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Operasi transfer antar perangkat dan memori utama yang dilakukan sepenuhnya oleh DME lepas dari pemrosesan dan hanya melakukan instruksi bila operasi telah selesai. Keuntungannya yaitu peningkatan kinerja prosesor atau input output. Yang kedua, meminimasikan overhead. Ntar saya kasih prosesnya lah di sini. Pada waktu transfer dari controller ke memori, sektor akan lewat di bawah head dan bits sampai ke controller. Controller sederhana tidak dapat melakukan input output dalam waktu yang bersamaan, maka dilakukan interpelling atau skip block, memberi waktu untuk transfer ke data ke memori. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai temannya atau
prinsip software input output, yaitu mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses kepemilikan hardware untuk level di atasnya. Level atas membuat interface yang baik ke user. Di sini ada tujuan software input output, dia ada 5. Yang pertama, konsep dalam mesin software input output, yaitu device independen tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua, penanaman yang seragam atau uniform naming, yaitu penanaman file berkas atau perangkat adalah string atau integer, harus sederhana, tidak tergantung pada device. Yang ketiga, penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh pertama adalah controller, device driver, dan sebagainya. Yang keempat itu ada synchronous block versus asynchronous atau interpret driver. Kebanyakan input output adalah SICOM, memproses, memulai transfer, dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai instruksi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input output berorientasi blok. Setelah perintah read, pemrograman kemudian ditulis secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang terakhir ada serial versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Misalnya disk untuk serial dan printer untuk dedicated. Tujuan yang tadi saya jelaskan dapat dicapai dengan memisahkan software input output menjadi 4 layer. Di antaranya yang pertama, interpret handler. Interpret harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin. Device driver di blok saat perintah input output diberikan dan menunggu instruksi. Yang kedua yaitu device driver, yaitu seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu type atau satu kelas device. Yang ketiga yaitu device independent operating system software. Input output device independent adalah software input output yang tergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent, yang pertama, bentuk fungsi input output berlaku untuk semua device. Yang kedua, menyediakan interface uniform atau seragam user level software. Fungsi dari software input output device independent yang biasa dilakukan diantaranya yaitu interface seragam untuk seluruh device driver. Yang kedua, penanaman device. Yang ketiga, proteksi device. Yang keempat, memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. Selanjutnya, melakukan buffering. Yang selanjutnya juga ada alokasi penyimpanan pada blok device, alokasi dan pelepasan di dedicated device. Yang terakhir ada laporan kesalahan. Sepertinya itu yang bisa saya jelaskan mengenai prinsip perangkat keras input output dan prinsip perangkat lunak input output. Ya, kurang lebihnya terima kasih sudah menonton.